Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran dengan kode asisten RAN. Nama saya Shania dengan kode asisten SHA. Nama saya Nisa dengan kode asisten NIS. Nama saya Nidia dengan kode asisten NIN. Kami dari Laboratorium Rangkaian Listrik. Di sini kami akan menjelaskan tentang prosedur modul 3 yang berjudul modul Thevenin dan teorema Norton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran dengan kode asisten RAN. Kali ini akan menjelaskan tentang modul 3 yang berjudul teorema Thevenin dan Norton. Tujuan praktikum kita pada kali ini yang pertama yaitu membuktikan teorema Thevenin dan rangkaian penggantinya. Yang kedua membuktikan teorema Norton dan rangkaian penggantinya. Yang ketiga menentukan tegangan dan arus pada rangkaian pengganti teorema Thevenin dan Norton. Yang terakhir yaitu membuktikan transfer daya maksimum. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama DC power supply, yang kedua multimeter, yang ketiga jumper, yang keempat resistor, yang kelima project board, yang keenam potentiometer. Kemudian masuk ke dasar teori dari teorema Thevenin. Teorema Thevenin menyatakan bahwa rangkaian linear dua terminal dapat disederhanakan menjadi satu sumber tegangan ekivalen yang dihubungkan secara seri dengan sebuah tahanan ekivalennya atau RTH pada dua terminal yang diamati. Nah, berikutlah skema rangkaian penggantinya adalah sebagai berikut. Kemudian langkah penyederhanaan teorema Thevenin, yaitu yang pertama yang kita harus lakukan yaitu tentukan dua titik yang akan diukur besaran listriknya, entah itu arus ataupun tegangan. Yang kedua, anggap titik-titik tersebut sebagai titik A dan titik B, serta sambungkan antara keduanya sebagai parameter A dan B. Yang ketiga, lepaskan resistor yang menghubungkan titik A ke titik B atau RAB sehingga sambungan antara kedua titik terputus atau open circuit. Lalu hitung tegangan yang mengalir antara titik A dan titik B. Kemudian yang keempat, nonaktifkan semua sumber bebas atau short circuit untuk sumber tegangan dan open circuit untuk sumber arus. Lalu hitung resistansi ekivalen pada rangkaian tersebut. Nilai resistansi ekivalen itu bisa juga disebut dengan RTH. Kemudian yang kelima, buatlah rangkaian pengganti Thevenin dengan cara menghubungkan VTH, RAB, dan RTH secara seri. Yang keenam, yang terakhir yaitu hitung besaran tegangan atau arus pada RAB. Kemudian masuk ke teorema Norton. Teorema Norton menyatakan bahwa setiap rangkaian listrik yang terdiri dari berbagai sumber arus, sumber tegangan, dan resistansi dapat digantikan oleh sebuah rangkaian pengganti yang terdiri dari sumber arus tunggal, atau bisa juga disebut dengan IN, yang dikenal sebagai arus Norton, dan resistansi tunggal, atau disebut juga dengan RN, yang dikenal sebagai resistansi Norton. Nah, berikut adalah gambar rangkaian penggantinya. Kemudian sama kayak teori Thevenin, di teorema Norton juga ada langkah penyederhanaannya. Yang pertama, yang pertama yaitu tentukan dua titik yang akan diukur besaran listriknya, entah itu arus ataupun tegangan. Terus yang kedua, anggap titik-titik tersebut sebagai titik A dan titik B. Kita sambungkan antara keduanya sebagai parameter A dan B. Yang ketiga, lepaskan resistor yang menghubungkan titik A ke titik B atau RAB sehingga sambungan antara kedua titik terputus atau open circuit. Lalu sambungkan kembali kedua titik tersebut menggunakan jumper sehingga parameter A ke B itu menjadi short circuit. Kemudian yang keempat, hitung nilai arus IN pada perimeter AB menggunakan multimeter. Yang kelima, nonaktifkan semua sumber bebas, short circuit untuk sumber tegangan, dan open circuit untuk sumber arus. Lalu hitung resistansi ekivalen pada rangkaian tersebut. Yang keenam, buatlah rangkaian pengganti Thevenin dengan cara menghubungkan IN, RAB, dan RN secara paralel. Yang terakhir yaitu hitung besaran tegangan arus pada RAB. Nah, ini adalah terlampir rumus teorema Thevenin dan teorema Norton. Bisa dilihat. Jadi cara cari IN itu VTH dibagi RTH, terus cara nyari. Terus RN itu sama dengan RTH, terus VTH sama dengan IN kali RN, terus RTH itu sama dengan resistensi Norton. Kemudian materi yang terakhir yaitu ada transfer daya maksimum. Transfer daya maksimum terjadi jika nilai resistansi beban sama dengan nilai resistansi sumber atau RS sama dengan RL. Baik dipasang secara seri dengan sumber tegangan ataupun dipasang secara paralel dengan sumber arus.
Ketika kita menggunakan penyelesaian rangkaian dengan teorema Thevenin, nilai resistansi sumber adalah nilai resistansi ekivalen atau RS dengan RTH. Sehingga transfer daya maksimum terjadi ketika nilai resistansi beban harus sama dengan nilai resistansi ekivalen. Sama halnya ketika kita menggunakan penyelesaian rangkaian dengan teorema Norton. Nah, inilah contoh rangkaian transfer daya maksimum. Nah, berikut juga penurunan rumus RL sama dengan RS yang tadi dijelaskan di dasar teori transfer daya maksimum. Jadi turunannya hampir sebagai berikut. Dengan asumsi Vs dan Rs tetap dan PL merupakan fungsi RL, maka untuk mencari nilai maksimum PL adalah PL sama dengan Vs per Rs tambah RL pangkat 2 dikali RL. Ya, sekian penjelasan dari modul 3. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pengukuran arus secara langsung. Ada 100 ohm, 220, 4K7 dihubungkan dengan 1K. Positif DC 5 volt dihubungkan di kaki 220, negatifnya dihubungkan kaki 100, 100 dihubungkan dengan 4K7, 4K7 dihubungkan dengan 1K. Berikutnya kita ukur positif multimeter di kaki 4K7 dan negatifnya di kaki 1K. Mendapatkan hasil 3,9 mA. Berikutnya mengukur tegangan Thevenin. Masih sama rangkaiannya 100 dihubungkan dengan 220 dihubungkan dengan 4K7. 100 dihubungkan dengan 4K7, positif 5 volt dihubungkan di kaki 220 dan negatif 5 volt di kaki 100. Untuk multimeternya itu positifnya di 4K7 dan negatifnya di 4K7 juga. Mendapatkan hasil 4,7 volt. Berikut mencari hambatan Thevenin. Berikutnya di short antara 220 dengan 100 diukur pada kaki 4K7. Mendapatkan hasil 210 ohm. Selanjutnya pengukuran arus pada rangkaian pengganti Thevenin. 100 dihubungkan 220 dan 4K7 dihubungkan dengan 100. Selanjutnya di kaki 100 dihubungkan dengan positif 5 volt dan negatif 1K dihubungkan dengan negatif 5 volt. Pengukurannya pada kaki positif di 4K7 dan negatifnya di 1K. Mendapatkan hasil 3,9 mA. Selanjutnya mencari hambatan pada teorema Norton. Diukur, jadi rangkaiannya itu 100 dihubungkan 220 lalu di short, terus 100 dihubungkan dengan 4K7. Diukur pada kaki 4K7. Mendapatkan hasil 209 ohm. Selanjutnya mencari tegangan pada transfer daya maksimum. Di sini memakai 200 ohm dan 100 ohm. Positif power supply masuk ke 200 ohm, lalu negatifnya di kaki 100 ohm. Lalu buat multimeternya ada di kaki 100 ohm. Untuk tegangannya pakai 4,7 volt. Lalu hasil yang didapat itu sekitar 1,4 volt. Selanjutnya mencari VDS. Di sini ada resistor 100 ohm, 220, 4K7 dan 1K. Di sini negatif power supply nyambung ke ground, lalu positif power supply dan negatif multimeter. Positif power supply dan positif multimeter dijadiin satu, lalu negatif multimeter ke kaki 1K. Lalu di sini V yang didapat itu sekitar 3,9 volt dan arus yang didapat sekitar 22,7 mA. Selanjutnya mengukur IAB pada Norton.
Di sini pakai resistor 100 ohm, di sini 220, di sini 4K7 dan yang ini 1K. Lalu negatif power supply di kaki 1K. Lalu untuk negatif multimeter di kaki yang 4K7 dan 220. Untuk positif multimeter dan negatif power supply disatuin. Dan di sini ketemu untuk arusnya sekitar 3,9 mA atau 4 mA. Selanjutnya mencari tegangan pada transfer daya maksimum. Di sini memakai 200 ohm dan 100 ohm. Positif power supply masuk ke 200 ohm, lalu negatifnya di kaki 100 ohm. Lalu buat multimeternya ada di kaki 100 ohm. Untuk tegangannya pakai 4,7 volt. Lalu hasil yang didapat itu sekitar 1,4 volt. Lalu selanjutnya mengukur arus di transfer daya maksimum. Di sini positif power supply nyambung ke kaki 200 ohm, lalu ini 100 ohm nyambung ke negatif multimeter, dan di sini positif multimeter nyambung ke negatif power supply. Lalu hasil yang didapat itu sekitar 14,9 mA. Sekian penjelasan prosedur dari modul 3 teorema Thevenin dan Norton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.